Toko buku yang hanya muncul saat hujan. Baghdad memasuki musim hujan. Langit senantiasa kelabu, dan jalanan becek oleh lumpur dan genangan air. Harun duduk di tokonya yang lembab, memperbaiki sandal seorang pengemis, ketika seorang bocah kecil datang membawa payung sobek. Bocah itu berkata, "Paman Harun, apakah benar ada toko buku yang hanya muncul saat hujan turun dan pintunya terbuat dari embun?" Harun terdiam. Ia pernah mendengar legenda itu, tapi hanya sebagai dongeng yang diceritakan para penjajah teh tua di pasar malam. Namun malam itu, Jin Zafar datang dengan tatapan serius. "Toko itu ada, Harun, dan ia memanggilmu, karena salah satu buku di dalamnya sedang menangis." Tepat pada malam hujan paling deras, Harun dan bocah kecil itu menyusuri gang-gang sempit Baghdad. Dan di antara dua tembok tua, mereka melihatnya. Sebuah toko kecil, berdinding kaca embun, berlampu cahaya lembut, dan penuh rak buku bernafas. Pintu toko itu terbuka sendiri, dan suara pelan berbisik, "Masuklah, wahai yang menjaga cerita." Di dalam, buku-buku berbisik. Ada yang tertawa, ada yang tidur, dan satu buku besar menangis dalam diam. Harun membuka halaman pertamanya. Ia menemukan kisah seorang gadis yang ingin belajar membaca, tapi halaman cerita hidupnya terhenti. "Siapa dia?" tanya Harun. Zafar menjawab, "Ia gadis kecil yang tinggal di desa pegunungan, tak pernah punya guru." Kisah hidupnya menunggu dilanjutkan. Harun pun membawa buku itu, dan selama berhari-hari, ia menuliskan cerita baru tentang gadis yang belajar dari bintang, belajar membaca dari bayangan daun, dan akhirnya menjadi guru bagi seluruh desa. Saat cerita selesai, buku itu tersenyum. Toko pun mulai menghilang. Perlahan-lahan dibasuh hujan, kembali menjadi kabut. Bocah kecil itu menatap Harun, kagum. "Paman Harun, kau bukan hanya tukang sepatu, kau juga penjahit cerita." Harun tertawa kecil. Kadang, sepatu dan cerita sama-sama harus diperbaiki, agar orang bisa melangkah dan hidup bisa berjalan. Cerita-cerita yang tertinggal butuh tangan yang mau menyambung. Bukan karena ahli menulis, tapi karena hati tak tahan melihat cerita yang berhenti di tengah jalan. Terima kasih view dan subscribe ya channel Cila Animasi.